Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sigit Nugroho, kelas Informatika 1 dengan NIM 20113329. Saya akan mempresentasikan tugas Pancasila dengan tema Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebelum membicarakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, adalah penting untuk mengintrodusir terlebih dahulu konsep tentang Touch Fundamental Norm yang merupakan landasan penting bagi lahirnya konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang biasanya disebut norma fundamental negara. Ini adalah istilah yang digunakan Hans Nawiaski dengan teorinya tentang jenjang norma hukum sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang jenjang norma. Konsep Touch Fundamental Norm dari Hans Nawiaski. Yang pertama, merupakan hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama. Yang kedua, norma tertinggi dalam suatu negara. Ia tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Yang ketiga, isi dari Touch Fundamental Norm merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara, termasuk norma pengubahnya. Yang keempat, hakikat hukum suatu Touch Fundamental Norm ialah syarat berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Jika konsep Touch Fundamental Norm yang dikemukakan Hans Nawiaski tersebut diterapkan dalam sistem norma hukum di Indonesia, maka norma-norma hukum yang berlaku akan dilihat sebagai suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok. Pemberlakuan suatu norma akan bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya, sampai pada suatu norma dasar negara. Ahli ilmu perundang-undangan di Indonesia banyak melihat Pancasila sebagai Touch Fundamental Norm yang dianut Hans Nawiaski. Sementara itu, Jimli Ashidiki menyatakan bahwa tidak semua nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi merupakan stand fundamental norm. Nilai-nilai yang termasuk stand fundamental norm menurutnya hanya spirit nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi itu. Sedangkan norma-norma yang tertulis di pasal-pasal undang-undang dasar termasuk kategori abstrak norm. Kita masuk pembahasan. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber hukum bangsa Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai stand fundamental norm pertama kali disampaikan oleh Notonagoro tahun 2006. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai stand fundamental norm, maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan menetapkan Pancasila sebagai stand fundamental norm berarti menempatkan di atas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsep norma dasar dan konstitusi merupakan kelsen yang pengembangan yang dibuat Hans Nawiaski serta melihat hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memang hingga kini terjadi polemik di kalangan ahli hukum mengenai apakah Pancasila atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau proklamasi kemerdekaan sebenarnya yang dapat disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. A. Hamid S. Atamimin dalam karangannya yang berjudul Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum. Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya karena menurut istilah cita hukum lebih tepat karena ideologi mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu
tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para bapak pendiri negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individu di dalam masyarakat dan alam semesta. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau Stats Fundamental Norm yang dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia. Maka hal ini dapat diartikan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, cita hukum dan filsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi suatu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.